berjalannya itu dengan campur tangan pemerintah atau tidak? Siapa yang bisa jawab? Jawab perlawanan. Ada yang mau jawab? Kondisi perekonomian kita atau perekonomian kita itu diatur oleh pemerintah atau tidak? Kemudian kenapa sih alasannya? Ya. Diatur nggak sama pemerintah? Diatur ya. Kemudian kenapa alasannya? Karena apa, Mas? Supaya stabil. Supaya stabil, benar ya. Jadi supaya stabil. Benar alasannya itu. Kenapa pemerintah perlu mengatur perekonomian? Karena ditakutkan ketika tidak diatur maka perekonomiannya menjadi tidak stabil. Ini dibuktikan oleh historinya. Pernah dengar the Great Depression? Pernah? The Great Depression pernah ya. Jadi itu depresi yang terjadi secara besar-besaran hampir ke seluruh wilayah Eropa. Ya, saat itu perekonomian tidak diatur oleh pemerintah. Ya, jadi perekonomian itu diserahkan kepada pasar, ya kan? Nah, itu dengan pahamnya seperti Adam Smith ya, ekonom yang terdahulu yang di zaman klasik itu menganggap bahwa perekonomian itu dilepaskan saja kepada pasar. Jadi seharusnya pemerintah itu tidak membiarkan adanya peraturan, maksudnya gitu. Tapi ternyata historical atau jejak sejarah menunjukkan terjadinya Great Depression, gitu ya saat itu. Maka para ekonom berpikir apakah bukan suatu kebijakan yang bisa mengatur perekonomian agar stabilisasi perekonomian itu tetap terjaga, gitu ya. Nah, jadi di sini maksudnya apakah harus ada atau tidak? Nah, jadi model permintaan agregat dan penawaran agregat itu menunjukkan bagaimana guncangan terhadap perekonomian dapat menyebabkan resesi. Nah, guncangan perekonomian itu seperti kemarin, misalnya kita guncangan perekonomiannya akibat COVID ya. Kalau tahun 98 guncangan perekonomian kita tuh akibat utang pemerintah yang mulai menumpuk ya, kemudian perbankan mengalami masalah, akhirnya muncul yang namanya resesi dari krisis moneter gitu ya. Kemudian tahun 2008 kita juga kan sempat bermasalah ya. Tapi di 2008 itu kebijakan moneter yang dianut oleh pemerintah sudah lebih baik daripada di tahun 98, sehingga kita lebih tahan gitu ya. Nah, sama dengan saat ini ya, saat ini walaupun COVID-19 kemarin merajalela, kita masih lumayan bertahan nggak? Bertahan ya, intinya kalian masih alhamdulillah makan kan tiap hari ya, dapat uang jajan saya pasti. Kalau mau buka pasti tetap ya kan? Ya. Jadi dengan begitu artinya ada kebijakan yang bisa membantu ya, membantu atau menstimulus sehingga walaupun terjadi guncangan ekonomi, resesi itu tidak terlalu parah gitu ya. Nah, model tersebut juga menunjukkan bagaimana kebijakan moneter dan fiskal akan mencegah resesi dan merespon guncangan ini. Ya, jadi sampai saat ini paham kita adalah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal itu yang digunakan untuk menjaga perekonomian agar tetap stabil. Ya, dua kebijakan ini. Kebijakan moneter oleh siapa? Bank Sentral. Kalau di Indonesia, Bank Indonesia ya. Kalau misalnya kebijakan fiskal, pemerintah ya, lewat Kementerian Keuangan ya. Nanti kita lihat akan di video itu ada yang namanya dimensi KSSK ya. Jadi antara Bank Indonesia, OJK, kemudian Kementerian Keuangan dan LKS yang akan menjaga stabilitas dari perekonomian di Indonesia, gitu ya. Nah, para ekonomi ini menganggap bahwa suatu pemborosan bila tidak menggunakan instrumen kebijakan untuk menstabilkan perekonomian. Jadi ada para ekonom yang menganggap bahwa nggak mungkin kalau misalnya kita nggak gunain kebijakan, akan menjadi suatu pemborosan kalau misalnya kita tidak menggunakan kebijakan. Artinya akan muncul dampak yang lebih banyak gitu ya kalau kita lambat respon. Namun ekonom lain itu bersikap kritis terhadap upaya pemerintah untuk menstabilkan perekonomian. Jadi kritis artinya mereka tidak menyetujui ya bahwa tidak perlunya ada yang namanya kebijakan stabilisasi ya. Nah, mereka berpendapat bahwa pemerintah harusnya melakukan pendekatan lepas tangan. Nah, lepas tangan ini berarti diserahkan kepada pasar ya. Jadi kalau menurut Adam Smith itu ada yang namanya apa? Invisible hand, karena tidak tampak ya kan, yang akan mengatur perekonomian itu atau mempertemukan antara permintaan dan penawaran ya, invisible hand. Nah, pada awalnya pandangan ini tampak mengejutkan, tapi jika model itu menunjukkan bagaimana mencegah atau mengurangi keparah resesi, mengapa mereka ingin pemerintah tidak menggunakan kebijakan moneter dan fiskal.
Jadi maksudnya adalah para ekonom ini sebenarnya sudah melihat bahwa ada kejadian di Great Depression, ya. Tapi kenapa mereka masih saja menyatakan bahwa sebenarnya pemerintah itu tidak memerlukan kebijakan atau dibiarkan saja ke pasar, ya, di invisible hand atau laissez-faire namanya juga, ya. Nah, jadi nanti kita akan lihat sebenarnya apa dan bagaimana sebenarnya diperlukan atau tidak suatu kebijakan di pasar, ya. Nah, ini. Jadi kalian bisa sambil buka bukunya juga, ya. Buka bukunya di bab 14 itu. Kalau di slide kebetulan tidak terlalu banyak detail informationnya, jadi kalian bisa lihat juga, ya, sebagai contoh atau studi case-nya nggak ada di sini. Nah, jadi adanya lamban implementasi dan dampak kebijakan. Jadi kenapa akhirnya para ekonom itu tidak menyetujui adanya kebijakan dari pemerintah, gitu ya? Itu karena adanya suatu kelambanan. Tahu kelambanan? Tahu, ya? Kita sering dengarnya lag. Ya, jadi kalau satu kejadian itu kita tetapkan kebijakannya tidak langsung bisa berdampak. Nah, waktu dari keputusan kebijakan ke tindakan sampai dengan dampak itu ada kelambanannya atau ada waktunya, sehingga kita harapannya udah bisa langsung berdampak, ternyata enggak. Nah, udah keburu nih ekonominya beda lagi keadaannya, gitu ya. Nah, jadi ada yang namanya faktor kelambanan implementasi dan dampak kebijakan. Nah, kelambanan ini ada dua jenis, ya. Ada kelambanan dalam dan ada kelambanan luar atau inside lag dan outside lag, ya. Apa sih inside lag? Coba yang bawah 14. Mana yang bawah 14? Ya, oke, coba jawab. Apa inside lag? Kelambanan dalam itu adalah waktu antara guncangan terhadap perekonomian dan tindakan kebijakan dalam menanggapinya. Benar. Terus? Benar. Kelambanan ini muncul karena para pembuat kebijakan butuh waktu untuk menyadari bahwa sebuah guncangan telah terjadi dan kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menanganinya. Ya, benar. Ya, jadi itu kelambanan dalam. Kelambanan dalam itu butuh waktu antara ekonomi itu menyadari adanya permasalahan sampai mereka memutuskan suatu kebijakan. Ya, jadi itu lambannya. Kelambanan dalam itu seperti jadi ada waktu ketika kita menyadari ada masalah sampai dengan kita memutuskan kebijakan A yang tepat. Ya, jadi dari peristiwa sampai ke kebijakan yang ingin diputuskan, gitu ya. Nah, kemudian kalau kelambanan luar atau outside lag apa? Outside lag, ya. Apa, Mbak? Ya, boleh jawab. Apa outside lag? Kelambanan luar atau outside lag adalah waktu antara tindakan kebijakan dan pengaruhnya terhadap perekonomian. Kelambanan ini muncul karena kebijakan yang dibuat tidak segera mempengaruhi pengeluaran pendapatan dan usaha. Ya, benar. Jadi kalau kelambanan luar itu timeline-nya adalah dari tindakan yang sudah diputuskan tadi ke dampaknya. Ya, jadi ada timeline-nya. Kalau bahasa buku mungkin kalian terlalu baku gitu atau bingung, ya. Jadi saya pakai bahasa sederhana adalah kalau tadi kelambanan luar, kalau dalam dari peristiwa ekonomi atau permasalahan ekonomi sampai kepada tindakan yang diputuskan, ya, kebijakan yang diputuskan. Kemudian kalau luar adalah dari tindakan itu dibuat, kebijakan yang tadi dipraktekkan, ya, sampai pada dampaknya. Nah, jadi kalau kelambanan dalam misalnya dari permasalahan ekonomi sampai terjadi sampai dengan kebijakan yang mereka inginkan itu dicetuskan, gitu ya, kebijakan yang diputuskan itu butuh waktu misalnya 1 bulan. Ya, kalau butuh 1 bulan berarti udah termakan nih 1 bulan, ya. Kemudian dari kebijakan yang dipraktikkan sampai dampaknya itu kan nggak cukup sebentar, ya. Nah, nggak langsung dia akan mempengaruhi pendapatan, meningkatkan perekonomian, nggak langsung mempengaruhi pengeluaran dan variabel ekonomi lainnya. Butuh waktu lagi, misalnya 6 bulan. Artinya dari permasalahan ekonomi sampai kepada dampaknya itu bisa waktu 7 bulan, ya. Sedangkan paling sedikit biasanya memang kebijakan itu baru berdampak sekitar 6 sampai dengan 1 tahun, ya. Nah, itulah mengapa para ekonomi itu sebenarnya memberikan opini bahwa lebih baik perekonomian itu diserahkan saja kepada pasar. Tidak perlu pemerintah itu secara sia-sia melakukan hal ini, seperti itu. Ya, jadi alasan salah satunya itu. Nah, kalau kebijakan fiskal itu biasanya punya kedalaman kelambanan dalam yang lebih panjang. Ya, kedalaman kelambanan dalam yang lebih panjang itu maksudnya karena ketika
kebijakan itu dicetuskan, ya kalau misalnya kebijakan fiskal itu kan dari pemerintah ya, mereka butuh persetujuan dari Kementerian Keuangan dulu, kemudian butuh persetujuan dari pemerintah, gitu ya. Jadi kelambanan dalamnya akan lebih panjang daripada kebijakan moneter. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa kalau kebijakan fiskal itu lebih panjang kelambanan dalamnya daripada kebijakan moneter? Ingat kalau moneter itu otoritasnya siapa? Bank sentral. Kalau bank sentral itu kita punya prinsipnya apa mereka? Independen. Kalau independen itu tidak boleh ada campur tangan dari orang lain, dari pihak lain ya. Sehingga mereka ketika memberikan suatu kebijakan, ya sudah mereka bisa langsung mencetuskan kebijakan itu, gitu ya. Jadi kebijakan moneter bisa secara langsung. Nah makanya kenapa kebijakan fiskal itu kelambanan dalamnya lebih panjang daripada kebijakan moneter. Sampai sini jelas? Ya. Nah tapi kebijakan moneter nantinya akan memberikan kelambanan luar yang lebih panjang daripada kebijakan fiskal. Kenapa? Karena fiskal itu salah satunya punya yang namanya stabilizer langsung, gitu ya, automatic stabilizer. Lewat apa? Lewat pajak penghasilan. Jadi begitu penetapannya misalnya, oke kita akan menaikkan tingkat pajak penghasilan atau PPN. Ya, kita naikkan. Kalau persetujuan yang lama nih, tadi kan pelanggaran dalamnya lama ya, digodok dulu, keluar dulu, apa namanya peraturan presidennya, misalnya gitu ya, peraturan pemerintah dan lain sebagainya, digodok 6 bulan. Tapi begitu dicetuskan, oh pajak penghasilan naik, besok yang gaji kita langsung dipotong, pajaknya lebih tinggi. Kan gitu ya, kamu belanja PPN yang tadi 10%, besok ke restoran udah jadi 11%. Jadi akan langsung memotong anggaran yang dimiliki oleh individu itu. Nah, jadi kelambanan luar dari kebijakan fiskal itu akan lebih pendek daripada kebijakan moneter. Gitu. Sampai sini jelas? Oke, jadi ini faktor dari lambannya